Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Nah, kali ini kita kembali bersama Silma. Halo Silma. Nah, Halo Bang, kali ini Silma akan membawakan buku baru nih teman-teman, yang berjudul Think and Grow Rich ya. ya Oke, benar boleh. banget. Boleh dijelaskan sama ini buku mengenai apa ya? Nah, buku ini mengenai cara jutawan dan miliarder meraih kekayaan. Hmm. Jadi di sini berisi gimana sih caranya berpikir orang-orang kelas jutawan atau miliarder gitu dalam membuka peluang untuk Hmm. mencari jutawan kekayaan gitu. Dan ini buku ditulis oleh Napoleon Hill. Oke, berarti ini kita diajak untuk mengasah pola pikir ya, Iya, yang benar dimana banget, Bang. ternyata orang yang sukses, ya sukses itu Mm-mm. dalam artian di sini mungkin ya sering dibilang ya orang kaya lah kayak gitu ya. Iya, Nah, tentunya orang sukses, walaupun ya banyak orang yang mengatakan sukses itu tidak dipandang hanya berdasarkan uang kayak gitu, tapi mm-mm. tidak menutup kemungkinan ya setiap kesuksesan itu akan selalu diikuti oleh Kehadiran. kemampuan ekonomi Iya, dan sebagainya yang cukup kayak gitu ya, iya benar bahkan banget. lebih kayak. Dan itu dan itu pasti orang itu memiliki kiat sukses atau hal-hal yang mungkin telah dilakukan dan dijalaninya kayak gitu. Dan Iya buku benar ini akan banget. menjelaskan kepada kita apa nih yang harus kita lakukan ya, bagaimana cara Mm-mm, berpikir agar kita bisa tumbuh kayak gitu ya, agar kita bisa mm-mm. berkembang menjadi seorang yang sukses dan diikuti oleh ya ekonomi yang mapan dan sebagainya Iya kayak gitu ya benar banget Selma. Bang. Oke. Ditulis oleh Napoleon Hill kayak Iya, gitu ya. Nah, kali ini Silma mungkin akan membahas bab satu dulu ya, bab satu dan dua kayak gitu, mengenai buku mm-mm. Think and uh, Grow Grow Rich. Rich. Oke. Nah, boleh Silma dijelaskan? Oke, jadi buku Think and Grow Rich ini kan ditulis oleh Napoleon Hill. Nah, buku ini di awalnya itu tuh ada ngasih prakata penulis untuk edisi orisinalnya. Jadi untuk edisi orisinalnya sebelum masuk ke babnya itu Hmm. ada prakata penulis. Nah, di prakata penulis ini ada menceritakan mengenai Andrew Carnegie yang Oke. merupakan pencetus ilmu atau pencetus tips yang ada di buku ini. Hmm. Nah, ini nih bukunya udah dicetusin lebih dari seperempat abad yang lalu. Dan Oke. buku ini berisi rahasia itu yang telah diuji secara praktik oleh ribuan orang dan hampir di segala kalangan. Hmm. Nah, dan dari buku ini juga itu tuh mencantumin gimana pengalaman si Charles dan Mr. Carnage dalam membuka peluang untuk kekayaannya itu sendiri. Hmm. Nah, setelah itu masuk ke babnya. Nah, untuk daftar isinya itu ada bab pertama itu mengenai kekuatan pikiran. Nah, kan kita dimulai di bab pertama ya. Nah, di bab pertama ini mengenai kekuatan pikiran. Orang yang berpikir sehingga bermitra dengan Thomas Edison. Nah, Oke. jadi di buku atau di bab ini pertama itu membahas tentang mindset yang dimana secara psikologi juga kita harus percaya yang namanya magnet pikiran Hmm. karena secara psikologi mengatakan bahwa apa yang kita pikirin itu tuh akan menjadi kenyataan. Oke. Nah, jadi kita harus berpikir yang positif itu tadi yang ada sangkut pautnya dengan atomic habit. Ya. Nah, jadi di bab pertama ini itu tuh ngebahas tentang gimana sih cara kita berpikir atau cara kita menarik pikiran itu sendiri. Hmm. Nah, jadi di awal cerita di bab ini itu tuh ngebahas tentang si Bernays, Oke. Edwin Carlos Bernays, yang merupakan seorang yang dibilang kurang mampu Hmm. secara ekonomi dan bahkan dia tuh punya tekad yang tinggi. Hmm. Jadi dia tuh ingin menghampiri yang namanya Mr. Edison. Jadi Oke. waktu zamannya itu Mr. Edison ini adalah miliarder gitu. Nah, jadi si Barnes ini pengen kerjasama sama dia. Oke. Jadi dia tuh berangkat dari kampung halaman dia Hmm. menuju ke lokasi si Mr. Edison Hmm. ini. Nah, dia tuh kan nggak punya apa-apa ya, bahkan untuk naik kereta aja dia tuh menumpang di gerbong
barang kereta. Oke. Jadi dia tuh memang nggak punya sama sekali uang, dan ketika sampai dia juga memiliki ini keinginan yang besar. Pokoknya dia tuh ketika sampai dia tuh langsung menemui si Mr. ini tadi, ya Mr. Edison tadi. Dia tuh langsung pengen langsung ngomong gini tanpa ada apa ya, tanpa ada keraguan sedikit pun dari dalam dirinya. Dia berkata pada Mr. Edison bahwa saya ingin bekerja sama dengan Anda gitu. Dan karena Mr. Edison juga nggak melihat dari cara perilaku atau cara berpakaiannya, dan Mr. Edison ini ngelihat dari cara pola pikirnya. Dia ngelihat nih bahwa anak ini siap dan memiliki ketekunan. Jadi Mr. Edison tuh memberikan satu kesempatan kepada dia. Dan dia ditempatkan awalnya di bagian bawahan. Nah, dia tuh sama sekali nggak peduli. Pokoknya dia tuh tetap gigih pada keinginannya, saya harus bermitra dengan Mr. Edison gitu. Apapun posisinya dia terima. Mulai dari bawah pun sekalipun. Bahkan waktu itu dia mulai dari bawah. Dan di bawah itu dia berhasil. Nah, karena dia berhasil, terus Mr. Edison ini kan menciptakan sebuah alat atau alat komputer, jajaran komputer gitu. Nah, namun ketika launching itu tuh belum laku gitu. Jadi si Barnes ini dengan lantangnya mengatakan kepada Mr. Edison bahwa saya yang akan mempromosikannya gitu. Jadi dengan melihat kegigihan dari si Barnes ini, Mr. Edison akhirnya memberikan kesempatan itu kepada Barnes. Dan peluang itu dimanfaatkan betul oleh si Barnes. Dan itu salah satu bukti bahwa pemikiran itu ya harus diatur baik-baik gitu. Nah, jadi si Barnes ini udah dapat peluang itu kan, dan setelah dia mendapatkan peluang itu, dan ternyata barang yang tadi yang nggak laku, itu tuh laku dengan usaha dia. Dia tuh berpikir gini dalam penjualannya, bahwa saya harus bisa menjual ini gitu. Bahwa saya yakin saya nantinya akan bermitra dengan Mr. Edison. Dia tetap puas pada keinginan pertamanya, ingin bermitra dengan Mr. Edison. Dan itulah yang membuktikan bahwa semua itu tuh pada dasarnya mempelajari seni mengubah pikiran mereka dari sadar kegagalan itu adalah kesuksesan. Jadi dia tuh sadar bahwa kekuatan pikiran itu tuh nyata gitu bagi dia. Dan selain dari si Barnes cerita tadi, itu juga ada cerita seorang penggali emas. Jadi ini judul ceritanya 1 meter dari emas. Jadi waktu tuh ada seseorang namanya Darby. Dia tuh adalah petani, dan dimana dia tuh ketika bertani dia tuh menggali terus menemukan sebuah emas. Dan di situ dia membuka peluang dengan membeli alat untuk mengebor emas itu. Awalnya dia dapat dan dia meraup kekayaan dari emas itu. Namun setelah digali lebih dalam ternyata kosong, habis. Dan dia menjual alat itu. Dan alat itu dibeli oleh tukang yang beli-beli barang bekas gitu. Nah, jadi dibeli oleh tukang yang beli barang bekas itu, dan tukang yang beli barang bekas ini berpikir panjang. Jadi dia tuh mencari tahu bahwa kunci emas yang muncul tuh di mana. Dia tuh mencari tahu ke pakarnya. Jadi yang si pakarnya ini ngatain bahwa emas itu akan muncul di permukaan 1 meter setelah munculnya emas sebelumnya. Nah, jadi setelah muncul 1 meter itu, dia coba dari yang si pembeli pertama itu kan pakai alatnya. Jadi dia ngukur dari 1 meter dari situ. Dan di situ dia menemukan emas. Nah, dan di sini membuktikan salah satu usaha bahwa kita jangan pantang menyerah. Karena kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan. Nah, terus sebagai penguasa bagi takdir Anda, kapten bagi jiwa Anda. Nah, jadi di buku ini kita harus berpikir bahwa kita adalah penguasa di takdir kita. Dan kita adalah kapten bagi jiwa kita. Jadi, kalau apapun yang kita lakukan itu pada dasarnya itu adalah keinginan kita. Jadi, ini bersikeras pada prinsip
pemikiran tadi. Nah, terus di bab 2-nya kita ngebahas tentang titik awal mula semua pencapaian, itu di keinginan. Nah, jadi kan ketika Edwin atau si Barnes tadi itu turun dari kereta barang, ia kan hanya mungkin bisa dibilang kayak gelandangan lah ya, tapi pikirannya tuh berpikir seperti raja. Jadi ketika ia berjalan dari rel kereta api ke kantor Thomas Edison itu, pikirannya tuh bekerja. Dia selalu berpikir bahwa gimana saya bisa mencapai keinginan saya untuk bermitra dengan Tuan Edison tadi. Nah, ketika itu tulah yang menjadi salah satu yang mendominasi dan bisa menjadi kenyataan bahwa itu tuh bisa menciptakan peluang bagi diri dia. Jadi Barnes itu sukses karena ia memilih tujuan yang pasti, mencurahkan segenap energinya, seluruh kehendak dan semua upayanya, semua kembali ke tujuan tersebut utamanya tadi, yaitu ingin bermitra dengan Tuan Edison. Nah, ia tuh nggak pernah ragu mengatakan, aku akan bekerja di sana selama beberapa bulan. Kalau tidak mendapatkan titik terang, aku akan berhenti dan mencari pekerjaan lain. Ia nggak berkata seperti itu, tapi dia berkata kayak gini, aku akan memulai dari mana aja. Aku akan memulai dari apa aja yang diminta oleh Edison. Tapi sebelum selesai, aku akan menjadi rekannya. Jadi dia tuh akan melakukan apapun yang disuruh Edison, apapun dari manapun. Tapi dia tetap bersikeras pada keinginan pertamanya. Dia aku akan menjadi rekannya. Jadi dia tuh tetap gigih atau tekun pada keinginannya ingin bermitra. Dan itulah keinginan yang membara itu adalah salah satu aset untuk dia menang. Jadi konsepnya di sini itu tuh keinginan tadi. Dan di buku ini ada metode yang membuat keinginan terhadap kekayaan itu bisa diubah menjadi wujud finansial. Nah, jadi itu tuh ada 6. Yang pertama, tentukan jumlah uang yang Anda inginkan. Tidaklah cukup hanya dengan mengatakan saya ingin banyak uang, tapi pastikan jumlahnya. Kenapa? Ada alasan psikologis untuk kepastian akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Jadi mungkin ada secara psikologisnya akan dibahas di bab selanjutnya. Jadi yang pertama, tentukan jumlah uang yang Anda inginkan. Kan kita ingin jadi miliarder atau triliuner kan? Nah, kita harus tentukan jumlah uang yang Anda inginkan. Nggak cukup sekedar saya ingin banyak uang, tapi pastikan nominalnya. Dan yang kedua, tentukan dengan tepat apa yang Anda ingin berikan sebagai imbalan atas uang yang Anda dapatkan. Jadi ketika kita mendapatkan uang itu, kita harus tentukan dulu imbalan apa yang akan kita berikan atas uang itu. Dan yang ketiga, tentukan tanggal pasti kapan Anda memiliki uang yang Anda inginkan. Jadi setelah kita menentukan jumlahnya, menentukan apa yang harus kita lakukan, dan kita juga harus menentukan waktunya, yang ketiga. Terus yang keempat, buat rencana yang pasti untuk mewujudkan keinginan Anda. Mulailah segera, apakah Anda siap atau tidak untuk mewujudkan rencana ini. Jadi kita tuh harus bikin rencana. Dan rencana itu harus diwujudkan dengan segera. Tergantung dari kita siap atau enggak menerima rencana itu sendiri. Terus yang kelima, tuliskan pernyataan yang jelas dan ringkas tentang jumlah uang yang Anda peroleh. Sebutkan batas waktu perolehannya. Nyatakan apa yang ingin Anda berikan atas imbalan uang tersebut. Terus jabarkan dengan jelas rencana yang Anda gunakan untuk mengumpulkannya. Jadi di yang kelima ini kita harus nulis semua yang udah kita pilih tadi, kita tulis, kita rinci. Dan yang keenam, bacalah pernyataan tertulis Anda dengan lantang 2 kali sehari. 1 kali sebelum tidur malam, dan 1 kali setelah bangun di pagi hari. Sambil membaca, lihat, rasakan, dan percaya bahwa Anda sudah memiliki uang tersebut. Nah, jadi kita nih harus bermimpi sebelumnya. Jadi kita tuh sebelum bisa memulai, kita tuh harus punya keinginan dulu. Dan keinginan yang keras itu, dan keinginan yang keras itu mimpi. Kan ada orang bilang kalau misalkan jangan kebanyakan mimpi, harus banyak aksi.
Tapi di buku ini ternyata kita harus bermimpi dulu. Iya. Kita harus percaya mimpi kita itu jadi kenyataan. Dan itu makanya kalau misalkan kita ingin punya uang, kita harus sadar uang itu dulu. Oke. Karena pikiran yang telah menjadi begitu jenuh dengan keinginan akan menjadi kenyataan bahwa seseorang dapat melihat diri sendiri sudah memiliki uang tersebut gitu. Nah, jadi imajinasi yang cukup agar orang bisa melihat dan memahami bahwa mengumpulkan uang tidak diserahkan pada kebetulan, nasib baik atau keberuntungan. Karena banyak orang yang ngira itu nasib baik dia aja karena udah terlahir gini gitu. Ya. Padahal enggak. Bermimpi, berharap, berangan-angan, menginginkan, dan merencanakan. Itu dia konsep dari bab ini. Dan selain itu, kita juga akan, ini ada kata-kata, kesuksesan tidak membutuhkan permintaan maaf, kegagalan tidak mengizinkan alibi. Jadi, kan banyak nih, kalau misalkan kita bermimpi, banyak kan orang yang ngata-ngatain, orang yang julid, nggak akan mungkin gitu. Kita tuh sebagai seorang yang udah punya keyakinan teguh, itu tuh jangan pernah ragu untuk ngebalas itu. Kayak untuk ngebalas dengan pembuktian kita, dengan pembuktian bahwa kita mampu, jangan pernah ragu gitu. Karena pada dasarnya mereka yang mengejek kita, yang melakukan cemoohan itu, mereka tahu bahwa setiap kegagalan membawa benih keberhasilan yang setara. Jadi mereka tuh nggak mau kalau kita nanti akhirnya berhasil mendapatkan keberhasilan itu sendiri. Makanya kesuksesan tidak membutuhkan permintaan maaf, kegagalan tidak mengizinkan alibi. Jadi kesuksesan itu kita nggak perlu kita sukses itu tuh nggak perlu minta maaf, nggak butuh permintaan maaf dari mereka yang udah ngatain kita, nggak perlu. Jadi pembuktiannya itu pada diri kita sendiri. Nah, dan kegagalan tidak mengizinkan alibi. Kan banyak nih yang berpikir bahwa setelah kegagalan mungkin nggak ada lagi peluang saya gini-gini. Padahal itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan itu tadi. Kegagalan itu hanya sementara. Ketika kita belajar dari pengalaman dan peristiwa yang udah kita lakuin, mungkin aja kita suatu saat akan berhasil. Dan pastinya akan berhasil sih di buku ini. Dan di sini juga tertulis pemimpi praktis tidak mudah menyerah itu tadi. Beranikan diri karena pengalaman-pengalaman itu turut menempa semangat baja Anda. Itu adalah aset yang tiada dua nilainya. Nah, di buku ini ngebahas anak dari anak dari Napoleon Hill. Ya. Jadi di buku ini ngebahas kisah anak dari Napoleon Hill. Nah, jadi waktu itu anak kedua Napoleon Hill ini terlahir dengan kondisi bisu dan tuli. Dia nggak bisa mendengar ataupun berbicara. Namun Napoleon Hill ini tetap bersikeras keinginannya bahwa anak saya nanti bisa berbicara dan mendengar dengan baik. Bahwa anak saya bisa normal seperti yang lain. Jadi selama masa pendidikannya, baik SD, TK, SMA, SMP, bahkan di jenjang kuliah, Napoleon Hill ini tidak menyekolahkan anaknya di sekolah khusus. Dia tetap menyekolahkan anaknya di sekolah normal. Jadi dari kecil, Napoleon Hill ini selalu memberikan tulisan. Dia memberikan tulisan kepada anaknya yang bisa dibacanya, dan dari situ itu tuh meningkatkan tingkat bawah sadar anaknya bahwa keinginan dia juga keras sama seperti ayahnya. Jadi pada saat itu Napoleon Hill ini selalu ngasih tips ke anaknya bahwa dia tuh harus dengerin radio selama 10 menit di depan radio. Jadi anaknya tuh tiap 10 menit itu tuh ngedengerin radio. Kan dia nggak bisa ngomong ya. Dan dengan pendengarannya yang keras itu, jadi dia tuh bisa mendengar, tapi pendengarannya tuh harus jangka dekat. Dan suaranya harus volume yang keras banget. Jadi dia tuh mendengarkan dari situ, dan dia berhasil mengucapkan 1 kata per harinya.
Dan ketika dia berhasil mengucapkan satu kata per harinya, dia akan mengumpulkan kata-kata itu menjadi satu kalimat kan. Dan sehingga itu menjadi langkah awal dia untuk memulai berbicara itu sendiri. Dan karena ayahnya udah tahu anaknya ini udah bisa ngomong, jadi ayahnya nih selalu ngasih cerita. Ayahnya nih selalu ngasih cerita sebelum tidur. Jadi dia tuh nulis sebuah lembar, entah itu kisah-kisah orang yang sukses atau kisah-kisah keinginan itu sendiri. Pokoknya yang berkaitan dengan keinginan yang besar yang menjadi kenyataan konsepnya. Cerita-cerita itu tadi. Nah, cerita-cerita itu tadi dibaca oleh anaknya. Dan anaknya ini otomatis juga memiliki tingkat atau tekad keinginan yang sama dengan ayahnya. Sehingga pada jenjang kuliahnya ada sebuah ilmuwan yang membuat alat sebagai peningkat pendengaran atau untuk biasanya orang-orang yang kurang dalam pendengarannya. Ya. Jadi anaknya ini dijadikan uji coba untuk alat itu. Anaknya ini juga bersedia karena keinginan yang tekadnya itu, saya yakin saya bisa mendengar gitu. Jadi dia tuh nyoba ke alat itu. Dan setelah dia nyoba, ternyata berhasil. Anaknya itu bisa ngedengerin. Dan setelah berhasil, dia tuh langsung nelpon ibunya. Dia langsung nelpon ibunya, dengerin suara ibunya. Oh, ternyata suara perempuan yang ibu saya itu selama itu kayak gini. Terus dia juga bisa besoknya tuh kuliah dengerin dosen-dosennya, suara dosen-dosennya. Dan dari situlah ayahnya sama anaknya ini menjadi mitra dengan alat-alat alat pendengaran dari itu tadi. Dan dia menjadi pemandu untuk penyandang disabilitas itu tadi. Dan dari situ Napoleon Hill ini beserta anaknya membantu penyandang disabilitas yang bisu, yang tuli itu tadi bisa jadi kayak anaknya, dan meyakinkan ke mereka bahwa keinginan kalian itu bisa loh jadi nyata gitu. Dan di bab ini ngebahas tentang keinginan itu tadi. Gitu aja sih. Menarik nih semuanya. Ini baru bab awal aja udah banyak hal menarik ya yang kita bisa ambil hikmahnya kayak gitu. Nah, pertama tadi terkait pola pikir yang harus kuat ya kayak gitu ya. Jadi siapa namanya tadi? Barnes ya, ingin bekerja sama dengan Tuan Edwin ya. Nah, di awal pun dia langsung intinya dia tidak minder lah, walaupun kondisinya mungkin Tuan Edwin ya mungkin udah jauh nih di atas kayak gitu ya, udah berada dan sebagainya, sedangkan posisinya dia itu belum punya apapun, bahkan naik kereta pun tadi katanya ya karena nggak ada uang ya harus di gerbong barang kayak gitu. Iya, benar banget. Tapi dengan kekuatan pikiran yang dia punya, dia hanya berpikir bahwa saya harus bisa bekerja sama dengan Tuan Edwin kayak gitu ya. Jadi tidak memikirkan hal lain, apakah nanti gimana nih nanti Tuan Edwin kalau seandainya saya tidak bisa bekerja sama dengan dia, saya harus ngapain. Dia tidak memikirkan hal itu, dia hanya memikirkan bahwa dia akan bekerja sama dengan Tuan Edwin apapun caranya kayak gitu ya. Pertama tuh terkait kekuatan pikiran. Jadi ya mungkin ini anugerah juga ya, Tuhan itu udah menganugerahkan kepada kita bahwa manusia itu yang menjadi pembeda itu dengan yang makhluk lainnya itu adalah pemikiran itu tadi. Kayak gitu, bahwa ya kita harus benar-benar memanfaatkan itu pertama kayak gitu ya, pola pikir kita. Nah, setelah kita mempunyai pola pikir itu tadi, yang kedua baru tadi membahas mengenai keyakinan ya. Keyakinan. Jadi pola pikir dulu yang harus dibenarkan, baru masuk ke penguatan keyakinan kita. Kita harus yakin bahwa apa yang ada di pikiran kita itu bisa kita capai, bisa kita lakukan. Benar banget, Bang. Nah, menariknya. Dari sisi keyakinan tadi juga dari Napoleon sendiri juga udah menceritakan di awal tadi ya, bahwa dia mempunyai anaknya yang tuli lah bahasanya kayak gitu. Tapi dengan keyakinan tadi bahwa dia yakin bahwa anaknya bisa mendengar kayak gitu. Secara tidak langsung ya itu kan sebuah hal yang
mungkin tidak dia pikirkan bahwa ternyata ada alat ternyata ya, alat yang membuat anaknya bisa mendengar. Ya mungkin itu alat-alat yang sekarang udah banyak dipakai orang ya untuk memperkuat daya dengar kayak gitu. Oke, nah jadi dari situ teman-teman ya ada dua hal ya yang menjadi kata kunci kita di episode ini. Pertama itu adalah kita harus yakin dengan apa yang kita pikir, kita harus memperkuat pola pikir kita, gitu, berpikir positif dan fokus, kemudian baru memperkuatnya dengan keyakinan kayak gitu. Iya, keinginan. Keinginan kayak gitu. Itu teman-teman pembahasan kita ya simak untuk di kali ini. Nah, jangan bosan, masih banyak bab atau masih banyak hal lagi yang harus kita bahas mengenai buku Think and Grow Rich ya, by Napoleon Hill kayak gitu. Oke, terima kasih Silma untuk kali ini. Ya, semoga kita bisa membahas terus buku Think and Grow Rich. Oke, thank you Silma. Oke, sama-sama Bang.